Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella, halo Gen Rangers. Bertemu pada episode pertama podcast Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu. Di hari yang istimewa ini, khusus akhirnya dinas kita mengeluarkan sebuah podcast. Karena apa? Karena pemilihan Duta Genre dari Kota Batu 2025. Boleh tepuk tangan dulu. Karena ini yang pertama kali, maka tamunya juga tidak boleh nggak istimewa nih. Kita langsung aja, tamu yang pertama yaitu saya Antonius Fernando Rahayaan selaku Ketua Genre Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023. Dan saya Muhammad Rafi Rasidan sebagai finalis Duta Genre Kota Blitar tahun 2021. Oke, karena ini harus bermuatan lokal, cintai produk, manggilnya Mas aja ya. Jadi Mas Antoni sama Mas Rafif. Mas Rafi. Jadi Mas Jawa dulu. Oke, baik. Untuk Mas Antoni nih, jauh-jauh dari Maluku. Apa kabar Malukunya? Sangat baik. Sangat baik. Menurut pandangan pribadi saya mungkin satu dasawarsa ke belakang ini adalah tahun-tahun yang sangat baik buat Maluku. Luar Karena ini biasa. adalah masa-masa saya melihat daerah saya khususnya ke-expose ke media sosial, ke Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat. Dan saya merasa satu dasawarsa ke belakang Maluku sangat-sangat baik. Sangat baik. Nah, kalau tetangganya Kota Batu sendiri nih, gimana? Blitar. Akhir-akhir ini Kota Blitar ini panas banget ya. Soalnya kayak rasanya saya pindah dari Blitar ke Malang itu rasanya perbedaannya itu sangat signifikan. Terutama apalagi kalau saya mencoba dari Blitar ke Surabaya itu rasanya nggak ada bedanya. Jadi untuk akhir-akhir ini panas banget dan nggak ada hujan sama sekali. Jadi sumuk gitu ya? Sumuk banget. Sumuk banget. Ya. Oke. Nah, Mas Antoni, ini kan Mas Antoni ini adalah pemenang ya? Ketua juga. Ketua Duta Genre 2023. Ya. Ketua Duta Forum Genre Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023. Sedangkan dutanya tahun 2022. Oke. Nah, ini kan buat aku yang awam, karena dulu waktu zamanku masih muda, aku gak ikut genre, tuh sayang sekali. Sekarang masih muda. Oh, masih muda. Terima kasih. Nah, itu kenapa kok harus concern utama nih? Pemuda, ini kan dekat ya, kemarin kita habis Sumpah Pemuda ya. Kenapa pemuda ini kok harus concern pada menjadi duta genre? Kenapa kok harus ikut duta genre? Apa manfaatnya di setiap daerah kalau memiliki seorang duta genre? Baik lagi ya, duta genre ini kan duta dari programnya BKKBN yaitu Generasi Berencana. Generasi Berencana ini diluncurkan oleh BKKBN untuk membantu remaja di mana mereka bisa merencanakan perkawinan dan juga pernikahan secara terencana agar juga mereka bisa membangun karir dan juga pendidikan secara terencana. Mengapa harus secara khususnya pemuda? Karena secara khusus itu dari usia 10 sampai 24 tahun itu adalah usia di mana remaja itu sedang bertransformasi menuju dewasa, di mana mereka sedang berkembang. Di masa itulah di mana remaja rentan tidak sadar antara tantangan dan juga hiburan. Karena Duta Genre ini sedang banyak membicarakan tentang cash pro atau kesehatan reproduksi. Zaman sekarang aja banyak remaja yang salah berpikir bahwa mana antara ini ada hiburan atau tantangan, yaitu tentang kesehatan reproduksi ataupun pornografi. Saya tidak mau bohong kalau remaja teman-teman saya atau mungkin orang yang saya kenal masih banyak yang menganggap kalau kesehatan reproduksi dan juga pornografi ini bukan tantangan melainkan hiburan. Maka dari itulah perlunya ada Duta Genre supaya menjadi model, menjadi sumber informasi bagi remaja sebaya. Nah, kalau Mas Rafi setuju nggak? Saya sangat setuju. Dan menurut saya Duta Genre ini adalah sebuah wadah untuk para remaja dan orang tua untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang selama ini tuh kita anggap tabu, menganggap seperti yang udah dijelaskan sama Mas Anton tadi, seperti pornografi, kesehatan reproduksi, terutama pernikahan dini yang di mana saat ini tuh masih marak. Walaupun untuk saat ini kalau kita lihat data ya itu pernikahan dini itu sekarang udah mulai menurun angkanya karena kita sebagai Gen Z ini udah mulai takut sama nikah ya. Kita sudah mulai tidak tertarik sama nikah, tapi
kita nggak bisa menutupi bahwa untuk di daerah pelosok itu pernikahan dini masih dianggap biasa saja. Karena kita melihat kayak anak SMP lulus, wis gak usah sekolah, kamu nikah aja. Atau bahkan ada yang masih SD sudah dinikahkan karena bermasalah dengan ekonomi terutama. Nah, adanya duta genre sini, kita tuh sebagai wadah untuk masyarakat untuk memberikan informasi, wawasan mengenai hal yang mungkin bagi mereka di luar sana masih kurang dianggap penting gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi juga poin ya. Kenapa orang tua dan guru-guru semua elemen masyarakat harus juga mendukung kalau ada putra-putrinya yang ingin mengikuti. Karena penting sekali ya menyerap ilmu itu. Dan itu juga yang menjadi sasarannya adalah usia 16 sampai 21 tahun. Gitu, karena memang transisi dari remaja ke dewasa. Baik. Selanjutnya ini kan ada 3 ya. Ada tiga khusus yang di concern utama dalam genre, yaitu nafsa, pernikahan dini, dan juga free sex. Oke, kalau nafsa sendiri, apa sih nafsa itu? Narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Nah, jadi untuk saat ini ya, mungkin kalau kita lihat anak-anak itu tidak bisa membedakan, ya. Ada sekarang zat baru yang termasuk adiktif, termasuk vape. Itu sekarang lagi marak. Itu gimana menurut mas-mas berdua ini? Kalau menurut saya sih untuk gimana? Kalau menurut saya tuh usia-usia yang bisa dibilang bisa bukan vape atau rokok elektrik itu menurut saya tetap ada di 21 plus, karena kita bisa melihat kalau kita beli produk vape itu ada label umurnya itu 21 plus dan saya menyadari kalau di akhir-akhir ini udah banyak toko vape yang membatasi tokonya. Jadi kayak untuk ingin membeli vape itu harus membawa KTP gitu. Dan kalau memang umurnya masih belum cukup umur, masih mungkin di bawah 21 tahun, itu mungkin mereka tidak diperbolehkan beli. Jadi kayak maaf belum bisa gitu. Karena jika kembali lagi ya, karena kalau di masa remaja itu kan masih lagi gencar-gencarnya penasaran ya. Kita tuh masih banyak penasaran karena dengan hal A, B, C, D, dan jika kita tidak bisa mengendalikan itu, kita tidak bisa memaksimalkan atau menggunakan rasa penasaran itu dengan baik, kita pasti akan berbuah buruk pada kita sendiri gitu. Mungkin bisa kecanduan atau merujuk ke hal yang lain yang lebih buruk dari vape mungkin gitu. Oke. Baik. Nah, ini kan kakak-kakaknya di sini tuh kuliah. Ya. Betul ya? Nah, kuliah dari Universitas mana? Merdeka Malang. Oke, dari Universitas Merdeka Malang. Nah, jadi kakak-kakak, mas-mas, ini mau tanya nih, kan udah agak lama nih di Kota Batu. Menurut mas-mas ini remaja Batu itu kayak gimana sih gambarannya? Wah, kalau menurut saya selama saya di kuliah di Malang ini dan punya banyak teman di Kota Batu itu, teman-teman saya yang dari Kota Batu itu baik-baik sih. Ya. Baik, mereka humble, enak diajak ngobrol. Menurut saya sebuah kebanggaan bisa punya teman dari Kota Batu gitu. Jadi bisa traveling juga gitu ya. Kalau saya mungkin saya melihat satu kesamaan yang ada di Batu dan juga ada di Maluku. Mungkin tapi saya rasa ya, pendapat pribadi saya, Indonesia ini kan negara kepulauan yang terpisah dari pulau-pulau, tapi saya rasa pasti di setiap remaja di berbagai pulau di Indonesia punya satu kesamaan, itu ya punya semangat. Semangat remaja di Kota Batu dan juga semangat yang ada di Maluku, semangat yang ada di Sulawesi, saya yakin sama. Dan saya benar-benar merasakan hal itu karena teman-teman saya yang ada di Maluku dan yang di Malang juga benar-benar semangatnya sama. Semangat untuk rasa ingin tahu, belajar lebih banyak, semangat untuk berkembang, dan itu semua ada di Indonesia. Khususnya di Batu dan di Maluku. Sempat nggak membaca beberapa artikel tentang remaja kita secara universal ya di Indonesia sendiri? Apa sih yang sangat lagi in saat ini, yang lagi dikejar-kejarkan oleh remaja yang berhubungan dengan genre? Ada nggak mungkin mas-masnya?
Mungkin tentang isu feminisme. Isu feminisme itu gimana? Dari perspektifnya Duta Genre yang lalu, apakah isu itu semakin menjurus ke hal yang positif atau menjadi sesuatu yang dikaburkan aja, tidak perlu menjadi concern utama? Kalau misalnya selagi isu itu masih dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama di kedua gender, laki-laki dan juga perempuan, saya tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah berseberangan, misalnya laki-laki juga berhak hidup seperti perempuan, perempuan berhak hidup seperti laki-laki, saya merasa itu sudah melawan moral manusia. Oke. Kalau dari Mas Rafif? Kalau menurut saya feminisme di sekarang ini menurut saya udah merujuk ke hal yang positif karena kita sebagai laki-laki sudah mulai aware sama kesetaraan gender. Kita udah menganggap bahwa kita tuh punya kedudukan yang sama dengan perempuan gitu. Jadi perempuan itu tidak kehilangan kesempatan seperti yang dipunyai oleh laki-laki, begitu juga dengan laki-laki gitu. Nah, tapi kembali lagi menurut saya punya satu argumen di mana kesetaraan gender itu tidak selamanya 50-50. Menurut saya bisa adil itu kan luas ya. Kita bisa menganggap bahwa adil itu bisa jadi kalau 70 dan 30, bisa saja 10 dengan 90, bisa saja dengan 60 dengan 40. Semuanya itu yang penting hasilnya tetap 100. Di mana jika kita membahas kesetaraan gender, tidak semuanya itu harus sama. Contoh di sini, jika kita menemukan case di mana di satu tempat laki-laki dan perempuan ditempatkan dengan kondisi yang sama-sama capek dan di mana laki-laki sudah duduk terlebih dahulu. Nah, apakah jika kita memang membawa prinsip transgender, apakah kita sebagai laki-laki harus benar-benar mengusahakan hak kita karena kita sama-sama capek? Menurut saya enggak, karena kalau kita sama-sama capek dan kita sebagai laki-laki masih punya porsi untuk berdiri, menurut saya masih cukup adil kalau saya itu untuk berdiri dan kursi saya diberikan kepada perempuan. Karena kembali lagi adil itu tidak selalu 50 dengan 50. Tapi ada perempuan yang marah kalau kamu berperilaku seperti itu. Ada yang kayak gitu. Tapi menurut pandangan saya, kita dalam upaya untuk memperjuangkan dan menyetarakan kesetaraan gender, kita bisa menghormati perempuan dan juga memberikan kesempatan yang sama tanpa menurunkan hak yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, dari situlah peran genre ya kan, tentang belajar tentang soal seksualitas pranikah dan mengapa kok pernikahan dini itu tidak boleh seperti itu mungkin ya Mas ya. Iya. Nah, baik, sebagai duta yang aktif beradvokasi, apa sih yang paling sangat mengena atau yang paling diingat waktu ikut karantina di duta genre masing-masing? Saya justru yang paling diingat itu karantina sebagai jambore, bukan sebagai duta malahan. Oh, malah jambore. Iya, itu kita membahas tentang kesehatan, tentang life skill dan juga kekerasan seksual. Jadi tema secara khusus Adujak Provinsi Maluku tahun 2023 itu mengenai kekerasan seksual. Dan saya mungkin sangat diuntungkan karena daerah saya, Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual itu memiliki adat yang sangat menjunjung tinggi norma-norma dan juga sangat menjunjung tinggi perempuan yang ada di Pulau K, tempat kami tinggal. Bahkan saya mungkin tidak tahu kalau ini betul atau tidak, tapi banyak yang beranggapan bahwa orang K di Pulau K itu ada dua hal yang bisa bikin mereka untuk bertengkar, yaitu adalah garis tanah dan juga saudara perempuan. Kenapa tuh? Ini menarik ini. Saudara perempuan? Karena mungkin karena ada leluhur di Pulau K itu, Nendik Saksmas namanya, seorang perempuan, maka dari itu kami laki-laki di K itu sangat dari sejak kecil diwajibkan, diajarkan untuk menghormati fatwa evaf, yaitu adalah perempuan-perempuan K. Oh, seperti itu. Kalau Mas Raffi sendiri, apa yang paling diingat? Wah, ini nyantol banget nih, kangen banget ini Mbak. Kalau saya dulu tuh mungkin pengalaman pribadi saya sebagai calon star genre ya, karena dulu itu saya kan begitu genre itu
waktu SMP dan SMA. Ya dimana tuh saya tuh inget banget dulu tuh yang waktu SMP itu saya ditunjuk lebih dari guru karena saya tuh dulu kebetulan yang ditunjuk dari SMP itu ketua organisasi di SMP. Jadi memang ditunjuk untuk ikut genre, dan yang SMA itu saya iseng-iseng karena saya mengingat kalau duta genre itu wah dapat uang saku ini gitu. Jadi kayak merasa itu saya wah ini setidaknya kalau nggak lolos dapat uang saku gitu. Oh, jadi Itu ada semangat. iya, ada semangat eksternal gitu dari diri saya. Nah, terus setelah saya mengikuti ternyata saya menyadari bahwa yang mahal itu bukan uang sakunya tapi relasi yang saya dapat setelah ikut duta genre tersebut. Karena setelah saya mengikuti duta genre, saya tuh punya banyak teman-teman yang sangat keren-keren gitu. Yang bahkan salah satu dari teman saya yang duta genre itu saat yang waktu 2023 kalau salah itu anaknya itu bisa sampai pertukaran pelajar ke Amerika. Wah. Gitu. Jadi saya sangat-sangat bangga bahwa dengan alasan yang sedikit lucu itu tadi hanya untuk dapat uang saku, ternyata saya bisa punya teman atau relasi yang sangat hebat gitu. Nah, itu juga yang menjadi utama pada pertemuan kali ini, mengajak bagi remaja-remaja yang belum daftar. Boleh ya? Coba sih dari Mas Antoni dulu, kalau seandainya bisa digarikan kata-kata untuk remaja-remaja dan pemuda kita nih, kenapa harus segera daftar pemilihan Duta Genre 2025 Kota Batu? Saya rasa mengapa remaja-remaja yang ada di Kota Batu harus mendaftarkan diri untuk menjadi calon Duta Genre Kota Batu adalah karena forum genrenya. Jadi di Duta Genre itu punya forum genre di mana menjadi tempat perkumpulan bagi duta-duta genre yang kemudian menjadi sebuah organisasi untuk memberikan wadah lebih ke masyarakat secara luas. Dan juga ini bisa digunakan sebagai pembentukan karakter dan juga pembentukan diri. Selain membentuk nama di antara masyarakat, kalian juga bisa membentuk diri. Itu sebabnya saya saat ini bisa berkuliah di Malang, saat ini saya bisa berbicara depan Kak Bella. Itu semua karena saya membentuk diri saya di dalam naungan Forum Genre Provinsi Maluku. Wah. Kalau Mas Rafi sendiri, coba Mas, aku mau dikasih dong kata-kata penyemangat nih buat adik-adik yang belum daftar Duta Genre 2025 Kota Batu. Kalau menurut saya, buat adik-adik yang saat ini belum daftar, menurut saya cepet deh daftar karena kalau nggak salah besok ya atau hari ini? Besok terakhir ya? Besok terakhir. Wah, terakhir. Kalau buat yang nggak daftar pasti rugi banget karena buat kita sebagai alumni Duta Genre itu banyak banget dapat benefit gitu loh. Yang pertama seperti tadi yang saya jelaskan tadi, dapat teman yang remeh-remeh dapat uang saku gitu. Terus yang paling penting jika kalian bisa jadi Duta Genre, kalian tuh bisa mengenalkan, bisa membawa nama kota, nama provinsi kalian ke nasional. Karena kemarin ya bulan ini ya itu baru pemilihan Duta Genre nasional. Dicak nasional di Kepulauan Riau. Ya. Kapan lagi kalian bisa membawa nama kota kalian ke nasional hanya dengan ikut Duta Genre? Ya mulanya dengan daftar maksimal besok ya. Maksimal besok. Nah, dicatat teman-teman, untuk linknya di bawah ya. Oke, baik. Untuk penutup, ini soal yang sangat penting dan lagi in banget, soal stunting. Tahu kan soal stunting, mas-masnya ini? Nah, untuk soal stunting, kenapa Duta Genre itu sangat berpengaruh juga dalam penanganan stunting di setiap daerah? Karena kita di bawah naungan BKKBN yang dimana stunting menjadi fokus utama BKKBN, Duta Genre ini penting untuk memberikan advokasi dan juga informasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi pada 1000 hari pertama kehamilan. Dimana 1000 HPK ini penting karena dimana masa itu adalah masa dimana anak itu sedang bertumbuh. Jadi gizi yang diberikan oleh ibunya dipakai untuk pertumbuhan organ dan gizi sisanya dipakai untuk pertumbuhan intelijensi. Sampai sekarang itu banyak orang-orang stunting yang ada di Indonesia. Mungkin orang-orang Kak Bella, Rafif mungkin tahu. Dan itu rata-rata disebutnya netizen. Oh gitu. Kenapa? Karena mereka itu bisa belajar. Orang stunting tuh bisa lulus kuliah tapi logikanya kurang. Apalagi ketika orang yang logikanya kurang dipersenjatai dengan media sosial. Jadilah netizen-netizen sekarang. Maka dari itu penting sekali Duta Genre untuk memberikan advokasi dan informasi terkait 1000 hari pertama kehamilan di masa itu.
Di mana saya selama di Provinsi Maluku sangat bersyukur karena kami daerah pesisir. Kami banyak ikan-ikan yang melimpah dan salah satu ikan yang paling banyak adalah cakalang, di mana gizinya sangat baik untuk pertumbuhan anak selama 1000 HPK tadi. Oh gitu. Kalau di Maluku sendiri ya, memang apa itu namanya duta genrenya langsung ke masyarakat gitu atau khusus kayak ke sekolah-sekolah aja? Langsung ke masyarakat dan sekolah-sekolah. Saya punya cerita menarik terkait hal ini sama halnya dengan Rafif. Saya dan teman-teman saya ada beberapa ikut genre karena pengen dapat uang saku. Tapi pada saat kami merasa bahwa ketika kita tidak mendirikan sebuah forum genre, ini akan menjadi sebuah duta saja dan tidak ada perjalanan, tidak ada generasi yang baru. Maka dari itu saya dan teman-teman saya, ayo kita ikut ke masyarakat. Tapi kita saat itu masih belum disorot oleh dinas karena waktu itu masih belum jadi fokus utama. Caranya kami adalah kami ikut sosialisasi yang dimana dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi, yang mungkin kami waktu itu dapat uang sakunya kami kumpulkan dan kami pergi ke sekolah-sekolah. Kami punya program namanya Ngumbar Genre. Kami berhasil bertemu dengan siswa-siswa dan juga remaja yang ada di Madrasah Aliyah Kabupaten Maluku Tenggara, SMA Negeri 1, 2, dan 3 Kabupaten Maluku Tenggara, SMA Sanata Karya Langgur, dengan lintas organisasi juga, organisasi orang muda Katolik lingkungan Engelbertus bersama dengan Jemaat Gereja Protestan Maluku, dan itu dilakukan secara langsung ke masyarakat. Wah, berarti sangat bermanfaat nih Duta Genre ya. Kalau di Blitar sendiri gimana Mas Rafif kalau di Blitar? Kalau di Blitar itu kebetulan untuk pemuda di Kota Blitar tuh saya lihat sudah sangat signifikan, ketertarikannya dengan genre itu sudah meningkat signifikan, karena saya melihat itu pada beberapa tahun kebelakangan itu peserta yang mendaftar itu saya lihat semakin banyak gitu dan semakin keren-keren gitu. Jadi saya cukup senang sih, karena yang pada awalnya duta genre itu kurang disorot ya, kurang bener seperti yang Mas Anton bilang, kurang disorot. Terus karena mungkin udah banyak yang ikut, dan dari peserta-peserta yang tahun belakangnya itu mempunyai exposure yang cukup tinggi, jadi bisa membawa banyak audiens untuk ikut duta genre. Untuk selebihnya saya setuju dengan Anton gitu. Oke, baik, satu kata untuk duta genre. Satu kata untuk duta genre, berencana. Satu kata untuk duta genre. Satu kata untuk duta genre, berkarya. Oke, kita bisa sama-sama ngomong kayak yuk daftar gitu ya. Oke. Baik teman-teman. Yuk daftar Duta Genre 2025 Kota Batu. Baik, terima kasih untuk narasumber hari ini Mas Antoni sama Mas Rafif. Jangan lupa explore Kota Batu sebelum pulang. Jangan lupa jalan-jalan. Terima kasih buat ilmunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lanjut chat, nanti labar. Serlok saja kau di